Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Lahul hamdu wa lahul fadlu wa lahul thana'ul hasan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa dhiyaiha wa qutil arwahi wa ghidhaiha wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim amma ba'du. Para alim, para kiai, para asatidz, para tuan guru yang saya muliakan dan saya hormati, keluarga besar Majelis Al-Furqan di Bekasi Timur yang juga saya hormati, para tokoh masyarakat, para santri, para jamaah, kaum muslimin dan muslimat yang hadir pada malam ini dalam rangka bedah buku Bid'ah Hasanah, sebuah pendekatan baru, yang juga saya hormati. Nah, saya pada malam ini acaranya bedah buku. Bedah buku itu artinya bukan bukunya dibedah, bukan. Maksudnya isinya diterangkan. Itu bedah buku namanya. Memang kalau di pondok-pondok di majelis itu asing bedah buku. Kok buku dibedah? Mestinya dibaca ya. Nah, ini mengapa saya menulis buku Bid'ah Hasanah, sebuah pendekatan baru. Di Indonesia ini, umat Islam di Indonesia sejak awal disebarkan itu adalah Islam Ahlus Sunnah wal Jamaah. Di dalam fikih kita mazhabnya Imam Syafi'i, akidahnya Imam Asy'ari, tasawuf Imam Junaid al-Baghdadi. Ini Ahlus Sunnah wal Jamaah di Indonesia. Semuanya, mulai dari Sabang sampai Merauke, bahkan sejak sebelum berdirinya Indonesia, termasuk negara-negara sekitar Indonesia seperti Brunei Darussalam, Singapura, Malaysia, Thailand, Kamboja, dan sekitarnya, itu Ahlus Sunnah wal Jamaah seperti kita. Nah, kira-kira hampir 200 tahun dari sekarang, di negeri kita ini muncul 3 aliran. Yang 2 aliran itu dari Timur Tengah, yang 1 aliran lokal. Yang 2 itu apa? Yang 2 itu salah satunya adalah aliran Wahabi. Wahabi ini kelompok yang sangat anti bid'ah hasanah. Wahabi pertama kali masuk ke Indonesia itu ke Sumbar, Sumatera Barat, lalu meletus yang namanya Perang Panteli. Wahabi membunuhi orang-orang Ahlus Sunnah di sana. Kemudian selain Wahabi yang juga masuk dulu aliran Syiah. Syiah ini masuknya ke Indonesia yang tercatat di Jakarta, Surabaya, Gresik, dan sekitarnya. Itu Syiah. Kemudian muncul juga aliran lokal. Aliran apa? Aliran lokal yang muncul namanya kebatinan. Apa kebatinan? Kebatinan ini golongan yang mengaku mengikuti ulama sufi tapi mengajak orang meninggalkan sholat.
mengajak tidak sholat, tidak puasa, itu kebatinan. Jadi dulu aliran yang berkembang di negeri kita ini di luar Ahlus Sunnah ada 3. Kira-kira kalau 200 tahun yang lalu ada 3 orang, sekarang itu anak cucunya jadi berapa? Kira-kira banyak kan bisa di situ. Kalau dulu asalnya 3 aliran, sekarang itu ada berapa? Nggak tahu ada berapa. Apa 30 kurang kalau 30? Apa 300 kurang kalau 300? Mungkin di negeri kita aliran sesat itu jumlahnya 3.000. Kalau 3.000 tahun 2009 saya diberi tugas oleh guru saya di Pondok Pesantren Sendiri melakukan penelitian aliran sesat di Jawa Timur, di separuh Jawa Timur, Surabaya ke timur. Surabaya ke timur itu sampai Banyuwangi dan Madura tercatat sekitar 300 macam aliran sesat. Itu separuh Jawa Timur. Berarti kalau se-Jawa Timur kalau dipukul rata kan 600. Pulau Jawa ini provinsinya ada 6. Kalau tiap provinsi 600, berarti se-Jawa ada berapa? 6 kali 6. 3.000 berapa? 3.600 ya. Itu Jawa Timur. Belum lagi provinsi-provinsi lain di Indonesia. Ini aliran sesat saudara banyak. Nah, dari sekian banyak aliran sesat yang ada, yang paling menyebar di negeri kita ada 4. Apa? Yang pertama tadi Wahabi. Ini paling menyebar. Hampir seluruh titik di Indonesia ada Wahabi, termasuk di Bekasi Timur. Mungkin di dekat-dekat sini ada tetangga Wahabi. Banyak ya. Dekat-dekat sini. Jangan dikira gak ada Wahabi. Mengapa Wahabi ada di mana-mana? Karena Wahabi itu tanduk setan. Di mana ada setan, di situ ada Wahabi. Kan tanduk setan memang. Jadi di mana-mana. Yang kedua, termasuk aliran yang menyebar di mana-mana itu aliran Syiah. Syiah ini juga menyebar di mana-mana. Biasanya Syiah ini berkembang di daerah-daerah yang ada kampung habaib. Kalau ada habib-habib ramai Syiah. Sekarang ini kan di negeri kita lagi dipertontonkan habib melawan habib. Satunya habib rambut panjang, satunya habib keribu. Sama-sama habibnya. Ini sekarang ini ya. Itu kampung habaib biasanya yang banyak Syiahnya. Dan Syiah ini juga keluar dari Ahlus Sunnah wal Jamaah. Yang ketiga yang juga menyebar itu HTI. HTI ini dulu sebelum ditutup oleh pemerintah tahun 2017, hampir seluruh titik di Indonesia ada HTI. Ramai HTI. Yang keempat yang juga gak kalah menyebar itu liberalisme pluralisme. Terutama di kalangan kampus Islam seperti UIN, YIN, STAIN. Itu liberalisme pluralisme. Sekarang ganti nama. Kadang pakai nama Islam Nusantara, kadang pakai nama aliran Nusantara. Sekarang pakai nama baru namanya moderasi beragama. Itu model dari liberalisme pluralisme. Ini aliran-aliran sesat saudara di luar Ahlus Sunnah wal Jamaah yang menyebar di mana-mana. Nah, buku yang saya tulis ini khusus menyoroti persoalan orang-orang Wahabi. Mengapa Wahabi? Karena Wahabi ini paling ramai di mana-mana. Mereka sangat anti bid'ah hasanah. Ini Wahabi. Nah, sebelum saya menjelaskan buku ini secara singkat-singkat ya, karena buku ini dibaca sendirian jarang. Karena ini ada terjemahannya, ada harakatnya. Insyaallah bisa baca buku ini bisa. Baca pelan-pelan. Nah,
kita akan mengaku Ahlus Sunnah wal Jamaah. Apakah benar bahwa kita ini memang Ahlus Sunnah wal Jamaah? Jawaban kita ya benar. Kita memang Ahlus Sunnah wal Jamaah. Dasarnya mana bahwa kita ini Ahlus Sunnah wal Jamaah? Sekarang ini di mana-mana sering ada pertanyaan tentang dalil. Mana dalilnya? Dan yang tukang tanya itu biasanya orang-orang Wahabi. Mengapa orang Wahabi ini suka tanya mana dalilnya? Karena mereka gak tahu. Makanya mereka tanya mana dalilnya. Kita gak pernah tanya. Nah, bukti bahwa kita ini Ahlus Sunnah wal Jamaah dalilnya apa? Di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Kalian adalah sebaik-baik golongan yang dikeluarkan bagi umat manusia. Khaira ummah. Dalam ayat ini dikatakan bahwa umatnya Rasulullah, umat Islam ya, umatnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah sebaik-baik golongan. Apa maksudnya bahwa umat Islam ini sebaik-baik golongan? Maksudnya umat Islam ini golongan terbaik. Itu dibandingkan siapa? Apakah dibandingkan orang-orang kafir yang ada sekarang? Misalnya orang Yahudi, orang Nasrani, orang Hindu, orang Buddha dan semacamnya. Apa lebih baik dari itu? Bukan lebih baik dari itu. Kalau dengan orang kafir gak bisa dibandingkan. Umat Islam gak bisa dibandingkan dengan orang kafir, Yahudi, Nasara, Hindu, Buddha, musyrik. Mengapa? Orang kafir itu saudara di dalam Al-Quran derajatnya lebih rendah daripada binatang. Levelnya lebih rendah daripada hewan binatang. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, ulaika kal an'am bal hum adall. Orang-orang kafir itu seperti binatang, bahkan lebih rendah, lebih sesat lagi. Nah, lalu apa maksudnya umat Islam, umatnya Rasulullah SAW itu umat terbaik? Maksudnya umat Islam itu lebih baik daripada umat-umat para nabi terdahulu. Lebih utama, lebih mulia daripada umatnya Nabi dulu. Jadi umat Islam ini lebih mulia daripada umatnya Nabi Adam, daripada umatnya Nabi Idris, Nabi Nuh, Nabi Saleh, Nabi Syuaib, Nabi Ibrahim, Nabi Lut, Nabi Musa, Nabi Isa, dan nabi-nabi yang lain. Nah, mengapa umat Islam ini lebih mulia daripada umatnya nabi-nabi terdahulu yang masih sama-sama bertauhid dan sama-sama calon penghuni surga? Mengapa lebih mulia? Apakah karena umat Islam ini paling banyak beramal? Apakah karena umat Islam ini paling lama beribadah? Bukan karena paling banyak beramal, bukan karena paling lama beribadah. Karena kalau anggapan lebih baik karena paling banyak amal, paling lama beribadah, umat Islam ini kalah dengan umatnya nabi-nabi terdahulu. Mengapa? Umatnya nabi-nabi terdahulu badannya besar-besar, umurnya panjang-panjang. Umatnya Nabi Adam itu saudara, usianya rata-rata di atas 1000 tahun. 1000 tahun lebih. 1200, 1500, 1700, 2000 tahun, 2500. Umatnya Nabi Adam. Dan orangnya besar-besar, tingginya rata-rata 30 meter. Ini musola Al-Furqan ini berapa meter? Gak sampai nih 10 meter. Ini paling ke dinding atas ini 3,5 meter. 3,5 meter saudara. Ini umatnya Nabi Adam itu tingginya 30 meter, besarnya 3,5 meter. Tingginya 30. Nah, itu Nabi Adam.
Lalu pada masa Nabi berikutnya oleh Allah dikurangi. Manusia sudah semakin pendek, umurnya makin pendek. Masa berikutnya dikurangi lagi, terus kurang lagi. Sampai Nabi kita usianya berapa? 63 tahun. Karena Nabi kita ini 63 tahun, maka umatnya rata-rata segitu, antara 60 dan 70. Karenanya Rasulullah SAW bersabda, likulli syai'in hasad wa hasadu ummati bainas sittin wa sab'in. Setiap sesuatu ada masa-masa panennya. Orang tanam jagung nanti dipanen, tanam padi beberapa bulan dipanen, tanam sayur-sayuran dipanen, tanam kacang dipanen, apa saja dipanen. Orang ternak ayam potong setelah 40 hari dipanen, ternak bebek sekian dipanen, ada panennya. Wa hasadu ummati bainas sittin wa sab'in. Sedangkan masa-masa panen umatku antara usia 60 dan 70 tahun. Jadi pendek. Umat Islam ini usianya pendek, 60 dan 70. Itu usianya. Orangnya pendek-pendek. Enggak sampai, jangankan 3 meter ya. Orang Indonesia ini enggak sampai 2 meter. 2 meter ya jarang gitu. Paling di bawahnya. Nah, walaupun umat Islam ini pendek-pendek, umurnya pendek, badannya pendek, tapi lebih utama daripada umat-umat dulu. Mengapa? Di dalam Al-Quran dikatakan ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Kamu selalu memerintahkan kebaikan dan selalu mencegah dari kemungkaran. Umat Islam itu dimanapun berada, pasti ada yang ngajak bangun mushola, bikin majelis taklim, ada yang ngajak bikin tahlilan, ada yang ngajak istighatsah, ngajak tabligh akbar, ngajak pengajian, bangun madrasah, bangun pondok, macam-macam. Itu dimanapun berada, amar ma'ruf nahi munkar. Mengapa? Ini karakter memang. Umat Islam itu karakternya amar ma'ruf nahi munkar. Kalau ada kemungkaran, pasti ada yang protes. Itu umat Islam. Misalnya ada satu tetangga mencurigakan, digerebek sama tetangganya, dikeroyok. Umat Islam ini karakternya amar ma'ruf nahi munkar. Jangankan umat Islam yang di Bekasi, Jawa Barat, yang Bekasi ini kan masuk provinsi Jawa Barat. Di Jawa, di Indonesia ini kan mayoritas Muslim. Kadang ada saudara-saudara kita kerja ke Hong Kong, kerja ke Korea, kerja ke Jepang. Karena sekarang ini ada media sosial, para pekerja dari Indonesia yang Muslim bikin grup-grup WA, Facebook. Nanti hari libur kerja mereka bertemu. Setelah bertemu apa saudara? Di antara kawan-kawannya dilihat mana kira-kira yang wajahnya agak berpotongan ustaz, diminta memberi tausiah, mimpin tahlil gitu. Padahal di kampungnya agak laku jadi ustaz, jadi TKI di Korea jadi ustaz gitu. Ya emang amar ma'ruf nahi munkar. Nanti kalau ada libur panjang mereka iuran, uangnya terkumpul banyak, pas libur panjang mengundang ustadz-ustadz dari Indonesia, ya, Bu Yahya, Ustadz Samad, saya, ustadz-ustadz yang lain, diminta ke Korea, ke Hong Kong, kemana-mana. Itu yang undang bukan orang Korea, saudara. Kita gak bisa bahasa Korea. Yang undang itu ya orang Jawa Barat yang kerja di sana. Undangannya 1 minggu, acaranya cuma 2 jam, sisanya jalan-jalan. Dikiranya acaranya full, yang enggak, yang full jalan-jalannya. Nah, artinya apa? Umat Islam itu dimanapun berada selalu amar ma'ruf nahi munkar. Itu karakter. Dan ini beda dengan umat-umat dulu. Kalau umat dulu dicela di dalam Al-Quran, kanu la yatanahawna 'an munkarin fa'alu. Mereka orang-orang ahlul kitab tidak saling mencegah dari kemungkaran yang mereka lakukan.
Ada kemungkaran, saling mendiamkan. Itu kalau orang-orang dulu. Kalau umat Islam ini ya ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Kamu senantiasa amal ma'ruf dan senantiasa nahi munkar. Nah, karena umat Islam ini selalu amar ma'ruf nahi munkar, maka bagaimana saudara? Umat Islam ini menjadi umat yang istimewa. Apa istimewanya? Mayoritas umat Islam dijaga oleh Allah, tidak terjerumus dalam aliran sesat. Mayoritas umat Islam dijaga oleh Allah, selalu istiqomah menjadi pengikut ajaran Ahlus Sunnah wal Jamaah. Yang ikut Wahabi itu sedikit saudara. Saudara walaupun nonton di YouTube, Wahabi ramai sekali. Kemudian kalau punya TV kabel, TV-nya Wahabi banyak. Cari di Google tulisan Wahabi banyak. Ya mereka ini seperti burung ngoceh gitu aja. Tapi jamaahnya gak ada. Mereka ngakunya Ahlus Sunnah wal Jamaah, ditanya jamaahnya mana, gak ada. Kalau mau ngumpul banyak dari mana-mana harus datang semua. Kalau Ahlus Sunnah ini jamaahnya gak perlu mengundang dari luar. Cukup tetangga RT, tetangga RW itu udah ramai. Semuanya Ahlus Sunnah wal Jamaah. Nah, umat Islam ini dijaga, mayoritas tetap mengikuti Ahlus Sunnah wal Jamaah. Makanya di dalam hadis Rasulullah SAW bersabda, Innallaha la yajma'u ummati ala dhalalah. Sesungguhnya Allah tidak menghimpun umatku di atas kesesatan. Artinya apa? Umat Islam ini kalau bersepakat maka dijamin benar, dipastikan benar. Itu kalau sepakat. Ini namanya ijma ulama. Kalau gak sepakat, umat Islam ini kalau berbeda pendapat, maka mana yang jadi standar kebenaran? Fa idza ra'aitum ikhtilafan fa 'alaikum bisawatil a'dham. Apabila kalian melihat terjadinya perbedaan pendapat, maka ikuti golongan mayoritas. Mayoritas yang diikuti. Mengapa? Mayoritas ini standar kebenaran. Mengapa standar kebenaran? Ulamanya banyak di mayoritas ini. Dan mereka gak tinggal diam. Karena umat Islam ini khairu ummah, umat terbaik. Ulamanya senantiasa menjalankan amar ma'ruf nahi munkar. Karenanya ajaran-ajaran Ahlus Sunnah jangan disalahkan. Kalau disalahkan keluar lagi bukunya. Ditulis, diceramahkan, kewalahan mereka. Akhirnya apa saudara? Wahabi ini karena kewalahan. Tulis buku, kita tulis buku. Ceramah, kita ceramah juga. Akhirnya apa? Ngajak bersatu. Kata mereka bersatu aja lah. Kita gak usah nyinggung-nyinggung. Jangan bicara Wahabi, jangan bicara Syiah. Ya itu urusan kami. Kita bicara apa enggak terserah kami. Yang jelas selama masih ada yang namanya aliran Wahabi, kita bicara Wahabi terus. Selama ada Syiah, kita bicara Syiah terus. Selama ada Hizbut Tahrir, kita bicara terus. Selama ada aliran sesat, kita bicara terus. Mengapa? Agar umat Islam tidak terpengaruh dengan aliran-aliran di luar Ahlus Sunnah wal Jamaah. Nah, ini karakter umat Islam yang dua. Ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Kemudian karakter umat Islam lagi yang ada di dalam ayat itu. Wa tu'minuna billah. Ta'muruna bil ma'rufi wa tanhauna 'anil munkari wa tu'minuna billah. Walau amana ahlul kitabi lakana khairan lahum. Minhumul mu'minuna wa aktsaruhumul fasiqun. Wa tu'minuna billah, kamu senantiasa beriman kepada Allah. Ini artinya apa? Umat Islam itu selalu menjaga keimanannya. Mayoritas umat Islam dalam ayat ini ada garansi dari Allah. Mayoritas umat Islam itu tidak akan terjerumus dalam kesyirikan dan kekafiran. Ini garansi. Dalam hadis-hadis juga begitu. Umat Islam tidak akan terjerumus dalam kesyirikan. Ini Al-Quran yang berbicara saudara. Karenanya di antara tanda-tanda aliran sesat
itu aliran yang suka mensyirikkan dan mengkafirkan mayoritas umat Islam. Wahabi sesat. Mengapa? Menganggap mayoritas umat Islam syirik dan kafir. Gak bisa seperti itu. Umat Islam ini umat terbaik, dipuji oleh Allah di dalam Al-Quran, khairu ummah. Sebagai umat terbaik, karakternya apa? Wa tu'minuna billah, kamu selalu beriman kepada Allah. Dan ternyata setelah diteliti, ajaran-ajaran Ahlus Sunnah wal Jamaah yang disyirik-syirikkan, dikafir-kafirkan oleh Wahabi, itu Wahabi salah, gak paham persoalan itu. Wahabi itu bukan ajaran syirik, itu sebenarnya ajaran sunnah. Cuma Wahabi gagal paham masalah itu. Ini pentingnya kita belajar akidah Ahlus Sunnah. Nah, salah satu persoalan yang sangat berbeda kita dengan Wahabi adalah masalah bid'ah. Mengapa masalah bid'ah? Wahabi ini kan anti bid'ah hasanah. Kalau kita menerima bid'ah hasanah dan mengamalkan bid'ah hasanah. Kalau Wahabi ini anti bid'ah hasanah, dalilnya cuma satu. Apa dalil mereka? Yaitu hadis riwayat Imam Muslim, sabda Rasulullah SAW, kullu bid'atin dhalalah. Semua bid'ah adalah sesat. Itu aja dalilnya. Kemana-mana itu. Nanti ada orang tahlilan, pasti mereka marah-marah. Gak boleh tahlil itu. Kenapa gak boleh? Dulu pada masa Rasulullah gak ada. Terus, ya berarti bid'ah. Kalau bid'ah ya sesat. Kullu bid'atin dhalalah. Nanti ada maulid gitulah. Gak boleh itu. Dulu maulidan gak ada masa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau gak ada berarti bid'ah dan dia sesat. Dalilnya mana? Kullu bid'atin dhalalah. Semuanya kullu bid'atin. Jadi yang menolak bid'ah hasanah itu dalilnya cuma satu. Yang menerima bid'ah hasanah dalilnya ratusan, saudara. Bukan satu, bukan 10, bukan 100, ratusan. Dalil-dalil bid'ah hasanah itu jumlahnya ratusan. Banyak sekali. Ini bid'ah hasanah. Saya berjumpa dengan Wahabi di Balikpapan. Wahabi ini ngakunya pengikut ahli hadis. Tapi waktu berbicara bid'ah dalilnya cuma satu. Saya bilang sama dia, kamu ini pengikut ahli hadis. Iya Gus kamu. Kalau pengikut ahli hadis kok hadisnya cuma satu yang tahu. Yang diambil cuma satu. Yang lain kemana? Diam dia. Berarti kamu bukan pengikut ahli hadis. Pengikut apa? Kamu pengikut ahli hadas. Dan itu hadas akbar. Ini Wahabi. Ahli hadas, saudara. Nah, kalau kita dalil bid'ah hasanahnya ini banyak. Dan Wahabi itu tidak konsisten dengan bid'ah. Enggak konsisten. Saya ini ya, ini cerita aja lah. Karena buku ini kalau dibaca saudara ngantuk nanti kalau dibaca. Karena malam-malam kalau baca-baca biasanya ngantuk. Mengapa ngantuk? Karena otak dan mata harus fokus pada sesuatu. Tapi kalau nonton sepak bola, insya Allah gak ngantuk. Ngantuk gak jadi. Lihat buku ini takut ngantuk. Makanya gak saya baca, dibaca sendirilah. Nah, tahun 2009 saya diundang anak-anak Ibnu IPBNU di Sapa. Dialog dengan Wahabi. 2009 itu berarti berapa tahun dari sekarang? 12 ya. Sekitar 12-13 tahun. Nah, ternyata yang diundang Wahabinya 2, saya sendirian. Pas di forum, saya tanya sama Ustadz Wahabi, Ustadz, apa Kiai? Menurut sampean maulid itu hukumnya gimana? Mereka kalau di depan jamaahnya bid'ah sesat, tapi kalau kita tanya langsung sama mereka gak berani.
Menurut sampean maulid itu gimana? Gak apa-apa ya. Maulid itu gak apa-apa. Terus cuma yang saya gak setuju itu mahlul qiyam waktu berdiri. Mengapa? Itu yang menurut saya gak ada dalilnya. Ya Nabi salam alaika. Berdiri itu gak ada dalilnya. Oh gitu? Iya. Nah, kebetulan yang mengadakan acara waktu itu anak-anak mahasiswa. Karena acara anak-anak mahasiswa, maka sebelum acara termasuk acara seremonial, rangkaian seremonial pada waktu itu menyanyikan lagu Indonesia Raya. Ada mahasiswa maju ke depan, hadirin dimohon berdiri semua. Ya termasuk Wahabi yang di samping saya yang katanya kalau berdiri baca ya Nabi salam gak ada dalilnya. Lalu menyanyikan lagu Indonesia Raya. Terus dia memandu Indonesia. Dia berdiri nyanyi juga saya lihat. Saya bisik-bisik sama dia, Ustaz, kalau berdiri ya Nabi salam alaika gak ada dalilnya. Tapi kalau berdiri Indonesia Raya dalilnya ada. Ini buktinya. Artinya apa? Wahabi itu gak ada karena dalil itu. Ya karena hawa nafsu sebenarnya. Bukan karena dalil. Ini pengalaman saya jumpa dengan Wahabi. Di daerah-daerah lain malah Wahabi sekarang ini banyak yang berubah. Saya kalau ke Jakarta jumpa dengan kawan-kawan yang Wahabi, bilang pada saya, Kiai, saya sering ikut maulid. Ikut gimana? Saya sering diundang ceramah maulid. Siapa yang undang? Jamaahnya antum. Orang-orangnya antum bikin maulid, Anda yang diundang. Datang, ya hadir, saya ceramah. Nah, mengapa begitu? Wahabi ini terjadi perubahan. Kalau bikin maulid gak mau, bilang bid'ah. Kalau bikin maulid bid'ah. Mengapa bid'ah? Karena tekor, saudara. Apa tekor itu? Rugi. Tapi kalau diundang ceramah maulid gak bid'ah. Mengapa gak bid'ah? Karena gak rugi, gak tekor. Artinya bid'ah itu standarnya tekor apa enggak? Ini Wahabi yang sekarang. Coba ya di sini bikin maulid lalu undang ustaz-ustaz Wahabi suruh ceramah. Datang dia. Ini mereka. Jadi sudah terjadi perubahan. Dan perubahan yang lebih menyenangkan lagi di negara kita, di Indonesia. Tahun kemarin bulan Maret saya diundang ke Jawa Tengah. Dialog dengan sekitar 50 ustadz Wahabi. Saya sendirian. Wahabinya ada 50 orang. Saya diminta membicarakan perbedaan sifat 20 dengan tauhid 3 Wahabi. Saya nerangkan itu. Akhirnya bagaimana? Akhirnya mereka, tapi sejak sebelum itu mereka sudah goyah. Akhirnya mereka semakin mantap meninggalkan ajaran Wahabi. Kembali kepada Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kembali saudara. Bahkan kemarin bulan Desember saya jumpa dengan beberapa orang di antara mereka. Itu sangat bagus sudah. Mau cium tangan, ustaz-ustaz alumni Yaman. Ada terjadi perubahan. Malah sekarang ini sering berbicara ketika dia masih Wahabi. Ada yang cerita, saya ini capek Kiai waktu Wahabi. Kenapa capek? Dia belajar di Yaman, di Syekh Mukbil. Nah, saya ini kalau hari Jumat sering mendatangi murid-muridnya Habib Umar. Mereka biasanya ke kuburan. Saya dan kawan-kawan bilang begini, ini jauh-jauh dari Indonesia ke sini, kerjanya cuma ke kuburan. Kata Wahabi. Terus gimana? Saya itu karena terprovokasi pakaian sunnah. Saya pakai baju lapis 3. Bagian dalam celana cingkrang. Setelah celana di luarnya sarung cingkrang juga. Dan paling luar sendiri gamis cingkrang. Jadi 3 lapis. Olahraganya sepak bola.
Bayangkan olahraga sepak bola, pakaiannya celana, sarung dan gamis. Kira-kira gimana larinya? Jadi tak lucu saudara. Mereka ini diajak apa dulu ketika Salafi? Ini Wahabi. Nah, kemudian tahun kemarinnya ada anak dari Malang datang ke rumah saya. Ada apa kamu kesini? Mau ngaji Kiai. Lah kenapa ngaji ke saya? Saya ini mantan Wahabi. Lah kok bisa? Saya sejak aliyah memang Wahabi karena ustaz-ustaz saya sekolah di tempatnya Wahabi. Lalu sampai S1 di UGM saya masih Wahabi. Kok keluar dari Wahabi? Saya ini kuliah ambil S2 di Inggris, pilot penerbangan. Nah, waktu di Inggris itu saya mendengar ceramahnya Ustaz Abdul Somad. Beliau bilang, kalau ingin tahu dalil-dalilnya Ahlus Sunnah wal Jamaah, dengarkan ceramahnya Ki Idrus di YouTube. Saya penasaran Kiai, saya cari videonya Kiai di YouTube. Banyak sekali, ratusan kan. Akhirnya apa? Saya kalau di luar jam kuliah kerjanya dengarkan video Kiai. Setelah dengarkan video Kiai berulang-ulang, akhirnya mantap, keluar dari Wahabi, pindah ke Ahlus Sunnah wal Jamaah. Selesai S2 lalu melanjutkan S3 di Swedia. Pas S3 baru awal-awal semester, tiba-tiba terjadi pandemi Covid, akhirnya pulang lalu ke rumah saya. Saya tanya sama dia, kamu dulu waktu Salafi itu kalau ada orang Ahlus Sunnah mengeluarkan dalil dan pikiran kamu gak bisa menolak, apa yang terjadi? Kata dia, perang batin Kiai. Aduh, saya ini kan sunnah, itu kok kuat dalilnya, saya kok gak kuat. Biasanya goncang, goyah. Nah setelah goyah dan goncang itu tanya sama ustaz-ustaz kami, gimana ustaz? Mereka bilang begini. Nah, biasanya Ustaz Wahabi itu memberikan obat penenang. Apa obatnya? Jangan dengarkan, itu syubhat. Pokoknya jangan dengarkan syubhat. Itu obat, ya sudah. Kita ini pengikut sunnah, itu jangan dengarkan, itu bid'ah, syubhat. Nah, sekarang ini meninggalkan ajaran Wahabi, sudah ikut kita. Dan banyak saudara. Buku-buku seperti ini ya, kalau dikasihkan ke Wahabi gak mau baca. Mengapa? Karena dicuci otak oleh guru-gurunya, gak boleh. Baca buku-bukunya orang NU, baca bukunya Idrus Ramli, bukunya ini, gak boleh, haram. Baca aja sudah haram. Gimana mau belajar? Dan mereka percaya sama gurunya, sangat percaya. Ini masalah bid'ah. Dan masalah bid'ah ini mungkin menempati rating tertinggi perbedaan antara Ahlus Sunnah dengan Wahabi. Hampir sebagian besar perbedaan antara Ahlus Sunnah dengan Wahabi itu karena persoalan bid'ah, bukan persoalan yang lain. Dan itu macam-macam. Ada persoalan-persoalan bid'ah yang memang bid'ah hasanah menurut para ulama. Terangkan itu di buku ini. Yang kedua, ada sebenarnya amalan-amalan sunnah, cuma kita gak tahu dalilnya. Wahabi juga gak tahu, lalu bilang ini ajaran sesat, ajaran bid'ah. Lalu kita bilang ini bid'ah hasanah, padahal sunnah sebenarnya. Cuma kita gak tahu dalilnya. Ini macam-macam bid'ah hasanah di negeri kita. Dan itu semuanya saya uraikan, saya sebutkan di dalam buku ini. Baik amalan bid'ah sejak masa sahabat maupun amalan sunnah yang dianggap bid'ah oleh umat Islam. Kita jelaskan, kita uraikan di dalam buku ini. Mengapa? Ya biar tahu ajaran Ahlus Sunnah wal Jamaah. Tujuannya seperti itu, saudara. Dan orang itu tahu akidahnya Ahlus Sunnah wal Jamaah itu penting. Mengapa penting? Orang itu kalau hatinya disiram dengan akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah, sikapnya akan berubah. Asalnya keras akan menjadi lembut.
Asalnya sombong akan menjadi rendah hati. Ini pengalaman. Bulan Desember kemarin ada kawan ya dari salah satu daerah di Jawa Timur telepon saya, Kiai tanggal 2 dan 3 Kiai kosong apa ada acara? Saya kebetulan kosong. Waktu itu rencana mau ke acara di Lampung sama Pontianak, tapi saya cancel, saya batalkan karena capek baru pulang keliling dari Batam, dari Aceh, dari Medan. Saya batalkan. Hanya saya diminta ke daerah situ. Ada apa? Nanti Kiai saya buatkan jadwal di masjid-masjid sekitar sini. Hanya berangkat. Sampai di sana acaranya 2 hari. Ternyata malam terakhir saya dijadwal di masjidnya Wahabi. Ada jadwal ceramah. Saya marah sama mereka. Saya kok dijadwal di masjid ini kan Wahabi. Loh, mereka mau Pak Kiai. Kenapa? Mereka siap. Akhirnya habis asar, acaranya malam habis isya. Habis asar saya ke salah satu pesantren di daerah situ. Saya curhat sama kiainya, Gus, saya ini sama kawan-kawan dijadwal di Masjid Wahabi nanti malam, Gus. Ya apa ini? Wah, itu bagus Kiai katanya. Biar bisa memberikan pencerahan pada mereka. Padahal saya minta dukungan biar gak jadi, malah didukung biar jadi. Akhirnya ya sudah berangkat. Sampai di tempat sana saudara, di tempat Wahabi itu, betul saudara, orang-orang Wahabi yang ada di masjid itu, kalau orang Ahlus Sunnah itu jumpa dengan guru, apalagi undangan, kan hormat, cium tangan. Orang Wahabi semuanya gini aja salamatnya, kayak kawannya gitu. Padahal waktu itu saya pakai gamis yang mahal. Saya pikir ini baju saya mahal sekali, masih gak hormat sama saya orang-orang. Tapi gak apa-apa lah. Hanya habis itu ya isya, saya diminta, mungkin karena baju saya bagus, gamisnya paling bagus, saya pakai sorban begini, saya diminta jadi imam. Hanya saya jadi imam, saya ngimami waktu itu. Selesai sholat, saya baca zikir jahar. Mereka kan anti zikir jahar, katanya zikir jahar zikir nyaring bid'ah, padahal gak bid'ah. Di sini dijelaskan Rasulullah SAW kalau baca zikir selesai sholat itu jahar. Para sahabat baca zikir juga jahar. Saya baca zikir jahar. Nanti kalau ada tanya nggak apa-apa. Saya sambil lirik-lirik, orang ini baca apa enggak? Ternyata baca ya. Habis itu saya doa, keraskan suara baca doa ya. Amin apa enggak orang? Ternyata baca amin. Cuma ya ngangkat tangannya agak tinggi-tinggi ya, pokoknya diangkat lah. Mungkin apa ya? Oke, enggak ikhlas ngangkatnya. Habis itu saya ceramah. Yang saya ceramahkan itu tentang keagungan Rasulullah SAW, tentang isinya maulid. Tapi saya nggak bilang kalau itu isinya maulid. Saya hanya menerangkan bahwa kita wajib mengagungkan Rasulullah dan kita harus tahu keagungan beliau. Saya terangkan keagungan Rasulullah yang ada di maulid. Saya bilang ini dalil Al-Quran hadis. Di Al-Quran begini, hadisnya begini. Selesai acara saya mau pulang 1 jam lebih ya, saya ceramahi tentang keagungan Rasulullah SAW dalam akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Selesai acara saudara, ketika mau pulang mereka ini cium tangan semua pada saya, langsung berubah. Malah mereka bilang, Kiai kapan kesini lagi? Jangan cuma sekali Kiai, yang sering kesini. Nah artinya apa? Orang itu kalau hatinya disirami dengan ilmunya Ahlus Sunnah wal Jamaah, maka hatinya menjadi lembut. Menjadi lembut. Tapi kalau yang diajarkan itu ajaran-ajaran Wahabi, ajaran Syiah, itu membuat hati menjadi kasar, menjadi keras, dan akan menjadikan seseorang itu akan berubah menjadi apa? Seseorang ya, kalau hatinya di luar hatinya keras,
berubah hatinya keras kalau nggak ikut Ahlus Sunnah. Kerjanya mensyirik-syirikan, menyesatkan, membid'ahkan orang lain. Orang Wahabi. Karena hatinya tidak dimasuki ilmunya Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kalau hatinya dimasuki ilmunya Ahlus Sunnah wal Jamaah enggak begitu. Akan lembut. Ini pengalaman yang kita tahu di mana-mana seperti itu. Nah, barangkali ini karena ini bedah buku, saudara bisa menanyakan, tadi keterangan saya itu walaupun sambil lalu itu ada semua di dalam buku ini yang berkaitan dengan bid'ah. Diterangkan dalam buku ini. Saudara tinggal bacanya saja. Sekarang ini tadi kata ini ya, pimpinan acara ada sesi tanya jawab. Mungkin saudara-saudara mau bertanya, bisa ditulis dan bisa secara langsung. Enggak tertulis, langsung ucapkan saja. Kita ini beda dengan Wahabi. Wahabi kalau buka tanya jawab itu tertulis. Mengapa? Dan nanti pertanyaannya diseleksi. Yang sulit-sulit biar gak dijawab. Lihat yang gampang-gampang itu Wahabi. Kalau kita ini bebas, tanya langsung gak apa-apa. Jawabannya bebas juga. Kalau bisa dijawab, gak bisa gak usah dijawab. Gak perlu repot-repot. Saya kira itu. Silahkan, mungkin saudara-saudara ada yang mau menanyakan. Dari saya, waktu saya kembalikan kepada pemandu acara. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sebagaimana telah disampaikan oleh guru kita Bapak Kiai Muhammad Idris Romli, sekarang masuk kepada sesi tanya jawab. Mungkin sebelum yang keluar, yang ada di dalam majlis dulu, mungkin ada yang mau bertanya atau tidak? Saya mau bertanya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masalah akan menanyakan untuk kita Kiai Muhammad Idris Romli, semua Allah berikan keberkahan beliau. Menjadikan mati guru kita Ustaz Burhan Jadi, Ustaz keluarga besar beliau, semoga diberikan panjang umur dan berkah buat kita. Kiai, saya mohon maaf, saya mau bertanya masalah yang sering terjadi di masyarakat kita. Yang pertama tentang masalah tahlilan, saya mohon dijelaskan lebih detail nas-nasnya atau dalil-dalilnya dari para guru-guru kita agar kita semua bisa lebih kuat lagi dalam menjalani tradisi kita. Mohon maaf apabila kita ingin bertabarukan, kita misalnya foto sama guru-guru kita Kiai, seterusnya apakah itu kita bisa dijadikan sebagai murid beliau walaupun kita enggak berguru pada beliau? Mungkin itu saja pertanyaan dari saya. Kurang lebih mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya. Pertanyaan kedua, bagaimana hukumnya memanjang foto para ulama? Hukumnya gak apa-apa, boleh. Asalkan fotonya bukan lukisan, tapi foto kamera. Karena lukisan itu kan haram hukumnya. Kalau foto pakai kamera itu khilaf. Ada yang mengatakan haram, ada yang mengatakan enggak. Kita ikut yang enggak haram. Lukisan yang enggak boleh. Itu foto para ulama, para habib. Itu keterangannya di mana? Keterangannya di kitab Nurul Zalam, Syarah Aqidatul Ahlam, karangan Syekh Nawawi Banten. Gak apa-apa memanjang foto-foto itu. Kalau yang dipajang foto-fotonya artis, nggak boleh. Mengapa? Karena artis itu biasanya orang-orang fasik, dan yang dilakukan perannya peran kemaksiatan. Nah, ini ya benci kemaksiatan, nggak boleh. Kalau foto para ulama nggak apa-apa. Itu pertanyaan kedua. Pertanyaan yang pertama,
Dalil tahlilan. Pertanyaan kedua tadi, Kiai, Apa? maksudnya kalau kita berfoto dengan ulama tabaruk, apakah itu kita langsung menjadi murid? Oh, itu pertanyaannya. Kita bisa jadi murid nggak? Walaupun kita nggak berguru pada beliau gitu sih. Cuma berfoto aja, yang enggak lah. Kalau cuma foto-foto, kalau enggak ngaji ya bukan murid. Tapi kalau ngaji walaupun enggak foto itu murid namanya. Ngaji. Dan ngaji itu bermacam-macam. Bisa ngaji secara langsung, bisa ngaji online. Itu juga murid. Kalau ada ijazah via online itu sah menerima ijazahnya. Asalkan bisa dipercaya ya, dan videonya memang valid. Kalau videonya dipotong-potong ya gak sahih namanya. Jadi gak apa-apa. Ya kalau cuma foto, misalnya ada Habib Umar langsung foto. Karena ada foto sama Habib Umar, saya muridnya Habib Umar. Ya bukan. Saya pernah jumpa dengan beliau lalu foto bareng. Karena murid itu ya harus belajar. Kalau gak belajar ya, misalnya kamu datang ke sekolah apa, ke perguruan tinggi, lalu foto di depannya, kan nggak bisa. Saya ini alumni UIN misalnya. Kenapa? Saya pernah masuk ke UIN lalu foto-foto. Nggak ada begitu. Ya harus kuliah, harus daftar resmi itu. Itu pertanyaan kedua. Pertanyaan pertama, masalah tahlil. Dalil tahlil, buka halaman 93. Manfaat zikir tahlilan bagi orang mati. Ketika ada orang meninggal dunia, umat Islam di Indonesia mengadakan tradisi tahlilan dan doa bersama bagi orang muslim. Tahlilan dan doa tersebut bersama tersebut sangat bermanfaat berdasarkan banyak dalil, antara lain hadis berikut ini. An Jabir bin Abdullah Al-Ansari radhiyallahu anhu qala kharajna ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam yauman ila Sa'd bin Mu'adz hina tuwfi. Qala falamma shalla alaihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa wudi'a fi qabrihi wa suwiya alaihi sabbaha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fasabbahna tawilan thumma kabbara fakabbarna faqila ya Rasulullah lima sabbahta thumma kabbarta qala laqad tadayaqa ala hadzal 'abdi shalih qabruhu hatta farrajallahu anhu. Jadi kata sahabat Jabir bin Abdullah Al-Ansari radhiyallahu an, pada suatu hari kami keluar bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menuju Sa'ad bin Mu'adz ketika meninggal dunia, maksudnya hampir wafat. Setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mensolatinya, ia diletakkan di dalam kubur dan kemudian diratakan dengan tanah, maka Rasulullah SAW membaca tasbih. Subhanallah, 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 dan kami membaca tasbih dalam waktu yang lama. Lalu baginda membaca takbir dan kami membaca takbir pula. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Dalam riwayat lain Rasulullah baca la ilaha illallah seperti riwayat di bawahnya. Nah, kemudian Nabi SAW ditanya, selesai ditanya, ya Rasulullah, mengapa engkau membaca tasbih kemudian membaca takbir? Nabi SAW menjawab, sungguh kuburan hamba Allah yang soleh ini benar-benar menghimpitnya. Orang yang soleh ini tadi dihimpit oleh kuburan, makanya oleh Rasulullah dibacakan zikir. Maka aku membacanya sehingga Allah melepaskannya dari himpitan itu. Artinya apa? Zikir tahlil untuk orang mati itu bermanfaat. Kalau dijepit atau dihimpit oleh kuburan bisa dilepas. Itu tahlil. Karenanya berdasarkan hadis ini, zikir tahlil yang bagus itu bacanya di kuburan, bukan
bukan di rumah, dan itu setelah pemakaman. Mengapa? Agar kalau yang bersangkutan dijepit itu gak lama-lama. Cuma biasanya kita akan sibuk kerja. Tetangga meninggal dikubur jam 8. Tahlilnya malam jam berapa? Jam 7. Tahlilnya jam 7 berarti almarhum menunggu bantuan selama 11 jam. Kira-kira kalau saudara pergi ke kebun lalu terjepit, gak ada yang menolong sampai 3 jam. Kira-kira lama apa enggak itu? Artinya tahlil itu ada dalilnya. Dalam riwayat lain disebutkan an Jabir radhiyallahu anhu qala lamma mata Sa'dun syahida Rasulullah sallallahu alaihi wasallam janazatan fajalasa 'ala al-qabri faqala la ilaha illallah subhanallah thumma qala hadha al-'abdu salihu laqad duyyiqa 'alaihi qabruhu hatta khashitu an la yuwassa' 'alaihi thumma wussi'a 'alaihi. Dari Jabir radhiyallahu anhu ketika Sa'ad bin Mu'adz meninggal dunia, Rasulullah SAW menghadiri jenazahnya, lalu duduk di atas kuburnya dan berkata la ilaha illallah subhanallah. Jadi baca la ilaha illallah dalam riwayat lain, dan berkata la ilaha illallah subhanallah. Kemudian bersabda, hamba yang soleh ini benar-benar telah dihimpit oleh kuburnya, sehingga aku khawatir tidak akan dilapangkan baginya, tetapi kemudian dilapangkan baginya. Nah, berdasarkan dua hadis ini, zikir tahlil yang kita baca itu bermanfaat. Karena Rasulullah yang pertama kali melakukan itu. Walaupun beliau melakukan riwayatnya terbatas. Riwayatnya apa yang dibaca? Ada yang bilang subhanallah, Allahu akbar, ada yang bilang la ilaha illallah subhanallah. Kemungkinan besar ini dibaca semua oleh beliau. Cuma para perawi menyampaikan bagian-bagian yang diingat, yang gak ingat gak disampaikan. Ini ya, ini masalah tahlil. Artinya apa? Tahlilan itu ada dalilnya, saudara. Jadi ya gak perlu ragu-ragu, gak perlu bingung. Ada tahlilan ya ikut aja. Wallahu a'lam. Selanjutnya, sebelum dua pertanyaan selanjutnya, ada yang bertanya dari hamba Allah Pak Kiai tentang apa beda Salafi dengan Wahabi. Kemudian kenapa sebagian ulama Wahabi tidak terima jika disebut Wahabi? Mereka lebih mengaku Salafi. Pertama, apa perbedaan Wahabi dengan Salafi? Kalau Wahabi itu nisbat kepada pendirinya Muhammad bin Abdul Wahhab An-Najdi, dan mereka memang namanya Wahabi. Lama-lama setelah terjadi perang saudara sama Wahabi, korbannya ribuan, saling mengkafirkan, saling bunuh membunuh. Setelah itu orang Wahabi malu disebut Wahabi, karena kalau ada kerusuhan orang-orang bilang Wahabi itu. Kalau ada kejahatan orang bilang Wahabi. Akhirnya mereka ganti nama Salafi. Jadi Salafi itu hanya ganti nama aja. Kalau orangnya ya sama, ya orangnya sama. Saudara kalau ditanya apa bedanya pencuri dengan maling, sama kan? Ya sama. Apa bedanya Wahabi dan Salafi? Gak ada bedanya, cuma beda panggilan aja. Itu pertanyaan pertama. Yang kedua apa tadi? Kenapa sebagian ulamanya nggak terima kalau disebut Wahabi? Mengapa sebagian ulamanya nggak terima kalau disebut Wahabi? Yang nggak terima itu Wahabi Indonesia. Kalau ulama Saudi memang mengakui kalau mereka Wahabi. Di kitab-kitabnya disebutkan. Malah Syekh Abdul Aziz bin Bas menganggap julukan Wahabi itu katanya julukan mulia. Mulia. Cuma ustadz-ustadz Wahabi di Indonesia dibilang Wahabi gak mau. Saya waktu dialog dengan ustadz-ustadz Wahabi yang cerita tadi tahun kemarin, saya bilang Wahabi. Kata mereka, Kiai jangan sebut nama Wahabi lah, gak enak dengarnya. Sebut apa?
Salafi aja. Ya dah, saya sebut Salafi Wahabi. Kayak mereka itu ya apa, nggak ada bedanya. Ya kalau pengen disebut ya keluar dari Wahabi. Artinya apa? Wahabi itu dengan nama Wahabi gak pede saudara. Kalau kita kan pede sekali. Itu masalah perbedaan. Ada lagi pertanyaan? Ada yang di luar ada yang mau bertanya. Foto ada mic nggak sih? Ada mic nggak? Kasih mic. Biar kedengaran. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf Pak Ustaz ya, saya dari Madura Pak Ustaz. Saking kagumnya sama guru saya hadir. Pertanyaannya begini Pak Ustaz. Sering kali ketika saya hadir di tengah-tengah teman yang mungkin beliau ikut Wahabi. Jadi ketika ada pelajaran tabung terbang hadroh belajar di mushola atau di masjid, dia menyebutkan pekerjaan orang Yahudi. Itu pekerjaan orang Yahudi, kata orang itu. Bagaimanakah hukum ketika itu disebutkan kepada orang seperti kita? Pertanyaan pertama Ustaz. Yang kedua, antara bid'ah, dolalah dan hasanah, garis terpenting dari dua hal itu apa Ustaz? Karena memang kadang ditanyakan nasuhnya hasanah itu apa? Terkadang saya namanya orang awam, kadang diem tadi. Mungkin sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makasih ya. Pertanyaan pertama, kalau di musola, di masjid ada maulid lalu ditabuh hadroh, itu hukumnya bagaimana? Gak apa-apa, gak apa-apa maulid. Cuma hadroh itu ada dua. Kalau hadroh yang kompang itu, tahu yang kompang? Hadroh yang lama itu gak ada khilaf di kalangan ulama. Kalau hadroh yang baru, yang seperti Habib Syekh itu sebagian alatnya diharamkan oleh sebagian ulama. Mungkin yang mengharamkan jumhur, tapi gak apa-apa kan ada yang menghalalkan. Kalau Wahabi bilang itu dari Yahudi, itu ngawur namanya, asal-asalan. Karena di kalangan sahabat ada hadroh dulu, jadi bukan dari Yahudi. Ini pertanyaan pertama. Pertanyaan kedua soal apa tadi? Ya, bid'ah itu bid'ah hasanah. Bid'ah itu bisa dikatakan bid'ah hasanah. Itu dasarnya apa? Milah-milahnya. Kata Imam Izzuddin bin Abdussalam dalam Qawaidul Ahkam, kalau perkara-perkara yang baru itu masuk di bawahnya dalil-dalil wajib, berarti bid'ah hasanah yang wajib. Kalau masuk di bawah naungan dalil-dalil sunnah, berarti bid'ah hasanah yang sunnah. Kalau mubah, berarti bid'ah hasanah yang mubah. Kalau makruh dan haram, bukan bid'ah hasanah, itu namanya bid'ah dhalalah namanya. Jadi dilihat itu kaedahnya masuk wilayah mana. Biasanya para ustadz, para kiai itu tahu itu wilayahnya bid'ah ini masuk ke mana, biasanya tahu. Dan itu para ulama yang menilai, bukan seperti kita. Kita hanya ikut para ulama. Dan itu sudah ada semua ya, persoalan-persoalan yang terjadi di dunia Islam itu ada jawabannya semua dari para ulama. Apakah bid'ah hasanah, apakah bid'ah dhalalah. Wallahu a'lam. Ada lagi? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salah satu dalil yang sering mereka pakai adalah surat
dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakum Islam. Bagaimana kita mengatakan pemahaman mereka yang menganggap Islam itu sempurna, sudah ada apa tambahan mereka. Karena bila di suatu kesempatan pernah menyatakan demikian dari mereka dua berarti perlu ditaatin sama al-jawab itu. Terus untuk nama Wahabi kan agak unik karena kan nama aslinya Muhammad bin Abdul Wahab. Maka akhirnya mereka menyangka bukan itu yang dimaksud tapi Wahabi terus. Nah itu bagaimana? Terima kasih. Terima kasih ya. Dua pertanyaan. Itu sebenarnya yang pertama, Wahabi menolak bid'ah hasanah sering menggunakan ayat 3 surat Al-Maidah. Itu syubhat namanya. Itu ada di buku ini halaman 48. Halaman 48 itu ada. Kalau Wahabi bilang begitu ya jawabannya bagaimana? Jadi agama telah sempurna. Syubhat pertama kaum Wahabi adalah penolakan mereka terhadap bid'ah hasanah dengan alasan agama telah sempurna. Menurut mereka Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an berfirman, "Al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam dinan." Pada hari ini telah kusempurnakan untuk kamu agamamu dan telah kucukupkan kepadamu nikmatku dan telah kuridhai Islam itu jadi agama bagimu. Nah ini memang yang sering dibawa-bawa sama Wahabi. Al-yauma akmaltu. Ada orang tahlil, nanti mereka bilang haram itu nggak boleh. Mengapa? Dulu masa Rasulullah nggak ada. Coba waktu istrinya meninggal, siapa yang pimpin tahlil? Nggak ada kan? Dan agama sudah sempurna, nggak perlu ditambah-tambah. Kalau nggak percaya sempurna, dalilnya mana? Al-yauma akmaltu lakum. Nanti ada persoalan lagi maulid, nggak boleh maulid itu. Mengapa? Masa Rasulullah dulu nggak ada. Kalau memang ada, coba maulid masanya Rasulullah, Ustadz siapa yang diundang ceramah? Tidak ada kan? Dan agama sudah sempurna, nggak perlu ditambah-tambah. Kalau nggak percaya agama sempurna hukumnya haram, sesat, kafir. Dalilnya al-yauma akmaltu lakum dinakum. Apa saja mereka pakai al-yauma akmaltu. Saya ceramah depan mereka disuruh. Saya bilang agama memang kalau sempurna, cuma otak kamu yang belum sempurna. Mengapa? Di sini ya diterangkan yang dimaksud dengan kesempurnaan agama dalam ayat di atas adalah kesempurnaan dalil-dalil agama, baik secara tekstual rasul maupun secara kontekstual istimbat. Dalil-dalil bid'ah hasanah bukanlah dalil yang berada di luar Al-Quran dan hadis, bahkan bersumber dari Al-Quran dan hadis sebagaimana telah diuraikan sebelumnya. Karena itu kaum Wahabi yang menolak bid'ah hasanah dalam beralasan ayat tersebut terjebak dalam gagal paham. Halaman 48 ada. Ini yang pertama. Yang kedua, Wahabi ini kan nisbat kepada Muhammad bin Abdul Wahab. Kalau nisbat kepada bin Abdul Wahab, Muhammad bin Abdul Wahab ini orang Wahabi sering mengelak. Apa kata mereka? Bukan kami yang Wahabi. Wahabi itu pengikut Wahabi terus dulu pada masa sahabat. Kalau jawaban kita bagaimana? Wahabi yang jadi Wahabi yang mengatakan mereka pengikut Wahabi terus. Jawaban kita itu pengalihan isu dari Wahabi. Padahal Wahabi yang memang Wahabi, pengikut Muhammad bin Abdul Wahab. Di kitab-kitab mereka itu ada karena Wahabi itu pengikut Muhammad bin Abdul Wahab. Itu hanya pengalihan isu. Ya kadang-kadang Wahabi yang nggak tahu. Coba mereka tahu ya menerima Wahabi, menerima kenamaan Wahabi. Ada lagi
Nggak ada. Pertanyaan terakhir ya, karena saya agak ngantuk. Sudah. Pertanyaannya, bertanya Pak Kiai, apakah orang Wahabi berziarah juga seperti ahli sunnah? Wahabi itu anti ziarah kubur, karena Wahabi membid'ahkan ziarah kubur, melarang ziarah. Kalau kita ya ziarah kubur, mereka enggak. Wahabi gak pernah ziarah ke makamnya dirinya, gak pernah. Dulu ada tokoh Wahabi ya di Jogja meninggal. Lama-lama dapat beberapa tahun, almarhum mendapat penghargaan dari presiden sebagai pahlawan nasional. Begitu dicari kuburannya agak ketemu. Mengapa? Karena gak pernah dikunjungi kuburannya. Makanya dilupakan oleh anak-anaknya, oleh jamaahnya dilupakan. Karenanya ikut Wahabi itu bahaya, saudara. Orang yang ikut Wahabi akan menjadi anak durhaka pada orang tua. Karenanya menyekolahkan anak di lembaga Wahabi hukumnya haram. Mengapa? Karena nanti anaknya selain menjadi pengikut aliran sesat, juga akan menjadi anak durhaka pada orang tua. Kalau durhaka, begitu ikut Wahabi, kedua orang tuanya disesatkan sama dia, disyirikkan. Kalau sudah syirik, berarti pernikahannya tidak sah. Berarti dia, si Wahabi ini hasil selingkuh. Kalau mensyirikkan orang tua, jadi durhaka. Setelah mati juga durhaka pada orang tuanya. Durhakanya di mana? Gak mau dibacakan tahlil, gak mau berhenti, gak mau. Ada mantan Wahabi yang ikut Ahlus Sunnah wal Jamaah di Jakarta ya, di daerah mana? Di Bintang. Undang saya. Saya tanya, kenapa undang saya? Saya ini mantan Wahabi. Kenapa mantan Wahabi? Ya karena orang tua dulu dekat dengan saya. Istri saya Wahabi, mertua juga Wahabi. Saya ketika melamar istri saya, mertua tanya, kamu perlu apa kesini? Saya melamar anak bapak yang namanya adik kelas kuliah saya di IPB Bogor. Lalu dia tanya, kamu ini aswaja apa Wahabi? Kalau kamu Ahlus Sunnah, saya gak mau ambil menantu kamu. Tapi kalau aku Wahabi, kamu saya terima jadi menantu saya. Saya bilang, jangan khawatir Pak, saya ini Wahabi pulang. Hanya nikah. Dia cerita ketika masih Wahabi. Dulu Kiai kan, ayah saya ini dekat ketika menjelang wafatnya. Di masa-masa tuanya dekat dengan Kiai Notaris. Kiai kampung lah, sering datang ke rumahnya Kiai. Ketika ayah ini meninggal, oleh Kiai mau dibacakan taklim, saya marahi Kiai. Tidak usah pakai itu bid'ah, pergi. Akhirnya tidak dibacakan. Artinya apa? Orang itu kalau ikut Wahabi, ketika orang tuanya masih hidup itu durhaka, setelah meninggal durhaka. Ya orang-orang gak boleh baca talqin, gak boleh baca tahlil, gak boleh ada. Padahal itu dibutuhkan. Namanya hati-hati ya, punya anak jangan dimasukkan ke lembaga Wahabi agar tidak menjadi anak durhaka orang tua. Saya kira itu ya, ini setengah 10. Banyak yang kita bahas tadi karena sebagian sudah mulai ngantuk. Kita tutup waktu. Sebelumnya saya serahkan kepada Suhaibul Majlis Al-Furqan. Mari kita baca doa bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin.